Halo Jenius, balik lagi di Rumah Belajar Jenio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 8. Nah, materi apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang lingkaran dan garis singgung lingkaran. Namun, pada kesempatan ini kita akan belajar lingkaran terlebih dahulu ya. Oke, lingkaran itu apa sih? Nah, lingkaran itu adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat pada bidang tersebut. Jadi titik pusatnya berada di tengah atau di pusat lingkarannya. Dan garis yang dihubungkan dari titik pusat dengan titik-titik di lingkarannya atau di garis lengkung lingkaran itu dinamakan jari-jari atau R. Sedangkan daerah yang berada di lingkaran atau yang dibatasi oleh garis lingkarannya itu dinamakan bidang lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang berupa garis atau kurva. Apa saja sih unsur-unsur lingkaran yang berupa garis atau kurva? Oke, di sini ada sebuah lingkaran. Nah, yang pertama itu adalah busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung yang berimpit dengan keliling lingkaran. Jadi ini yang dinamakan busur. Jadi dia berimpit dengan keliling lingkaran ini. Oke, selanjutnya adalah jari-jari atau ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran dengan titik pusat. Jadi, garis yang dihubungkan dari titik pusat dengan titik-titik pada lingkaran atau di keliling lingkarannya, maka dinamakan jari-jari. Sedangkan diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Bisa dikatakan bahwa panjang diameter ini sama aja 2 kali dari panjang jari-jari. Selanjutnya yaitu tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang kedua titik ujungnya pada lingkaran atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi, di sini dihubungkan dari dua jari-jari, kemudian ada titik A dan titik B. Nah, ini dinamakan tali busur. Jadi, garis yang dihubungkan dari dua jari-jari yang bertemu pada titik di keliling lingkaran dan jari-jari tadi. Jadi kita kasih titik di sini dan di sini, kita namakan A dan B, itu yang dinamakan panjang tali busur. Dan yang kelima adalah apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran dan tegak lurus dengan sebuah tali busur. Nah, ini yang dinamakan apotema. Jadi, garis yang dihubungkan dari titik pusat lingkaran dengan tegak lurus tali busurnya. Itu dinamakan apotema. Oke, selanjutnya adalah unsur lingkaran berupa luasan atau bidang. Yang pertama yaitu juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jadi, jika ada dua jari-jari, dia membentuk suatu daerah. Nah, ini dinamakan juring. Sedangkan yang kedua yaitu tembereng. Apa sih tembereng itu? Oke, tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Nah, di sini ada tali busur dan ada busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini dinamakan tembereng. Next, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran yang berupa sudut. Tadi udah tentang unsur lingkaran yang berupa garis atau kurva,
lalu yang berupa daerah atau luasan bidang, kemudian yang ketiga ini kita belajar unsur lingkaran yang berupa sudut. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dan dua jari-jari yang ditarik dari titik pusat ke keliling lingkaran membentuk suatu sudut nih. Nah, di situ dinamakan sudut pusat, di mana dia pusatnya atau titik sudutnya berada di pusat lingkaran, atau sudut yang titik sudutnya di titik pusat lingkaran. Sedangkan yang berada di keliling lingkaran itu dinamakan sudut keliling atau sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan berpotongan pada lingkaran, atau titik sudutnya itu berada di lingkaran atau keliling lingkaran. Apa sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Nah, kita lihat gambar dari sudut pusat dan sudut keliling. Ternyata kedua sudut ini dia itu menghadap ke panjang busur yang sama, yaitu busur AB. Ya, kita tahu tadi sudut AOB itu adalah sudut pusat karena sudutnya berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut ACB itu adalah sudut keliling di mana sudutnya berada di keliling lingkaran. Atau kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, di sini bisa kita gambarkan nih, bahwa sudut AOB yang berada di pusat lingkaran sudutnya, itu kita misalkan dia sebesar alfa. Dan sudut ACB itu besarnya sebesar beta. Nah, di sini kita tuliskan, bisa kita gambarkan seperti ini, di mana panjang busurnya ini sama. Dia menghadap ke panjang busur yang sama, yaitu busur AB. Maka bisa kita tuliskan. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini gambarnya. Jadi, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Jadi ini sudut pusatnya, ini sudut kelilingnya. Maka bisa kita tuliskan bahwa sudut AOB itu sama aja 2 kali sudut ACB. Atau sudut ACB ini setengah dari sudut AOB. Oke, kita langsung ke latihan soal ya. Untuk soal yang pertama, jika diketahui sudut AOB sebesar 120 derajat, ini ya sudut AOB, besarnya 120 derajat, maka besar sudut ACB itu berapa? Nah, kita tahu bahwa sudut AOB ini adalah sudut apa? Ayo. Ya, sudut pusat, karena berada di pusat lingkaran sudutnya. Sedangkan sudut ACB ini adalah sudut keliling lingkaran. Jadi bisa kita tuliskan rumusnya, yaitu sudut ACB itu sama dengan setengah dari sudut AOB. Sudut AOB besarnya 120 derajat, bisa kita tulis sudut ACB sama dengan setengah dari 120 derajat. Maka besar sudut ACB adalah 60 derajat atau 120 dibagi 2. Itu hasilnya 60 derajat. Oke, sekarang soal yang kedua ya. Nah, sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 cm memiliki panjang tali busur 12 cm. Tentukan panjang apotema pada lingkaran tersebut. Nah, sebelum kita jawab, kita harus gambarkan dulu gimana sih bentuknya itu. Jadi ada lingkaran, jari-jarinya 10 cm, memiliki panjang tali busurnya 12 cm. Nah, di sini kita disuruh menentukan panjang apotemanya. Tadi udah kita bahas kan apotema itu apa? Nah, apotema itu panjang garis yang dihubungkan dari titik pusat dan tegak lurus dengan tali busurnya. Di sini otomatis dia membagi dua sisi yang sama panjang. Nah, itu yang dinamakan apotema. Oke, di sini kakak ambil segitiga setengah dari segitiga ini ya.
Nah, kita bisa tuliskan bahwa sisi alas segitiganya ini 6 cm didapat dari setengah dari 12 cm. Kemudian sisi miringnya atau jari-jari lingkarannya, ini sisi miring ini sama aja jari-jari lingkaran yang panjangnya 10 cm. Maka kita disuruh mencari panjang apotemanya ini. Kakak misalkan dia X. Kita bisa mencari panjang X-nya ini atau panjang apotemanya dengan rumus Pythagoras. Jadi bisa kita tulis bahwa X itu sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat itu dari sisi miringnya, kemudian dikurangi 6 kuadrat. Atau dari sisi samping yang diketahui panjangnya. Jadi kalau misal sisi miring itu rumusnya dikurangi ya, kecuali kalau mencari sisi miring itu baru sisi samping yang diketahui. Sekarang panjang X sama dengan 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36. Akar dari 100 dikurangi 36 itu adalah akar 64. Akar dari 64 itu adalah 8. Maka panjang apotema adalah 8 cm. Oke, selanjutnya latihan soal yang ketiga. Jika panjang jari-jari lingkaran tersebut 15 cm dan panjang tali busur AB adalah 24 cm, tentukanlah A. Diameter lingkaran, B. Apotema OD, C. Garis CD. Nah, gambarnya seperti ini ya. Mari kita jawab. Yang pertama, diameter lingkaran. Kita tahu bahwa diameter lingkaran itu sama aja 2 kali panjang jari-jari. Maka bisa kita tuliskan 2 kali R itu sama aja 2 kali 15. Sehingga panjang diameternya adalah 30 cm. Yang B, apotema OD. Sini panjang OD kita ambil segitiga setengah dari segitiga OAD. Di sini sudut A, ini O, dan di sini D. DA diketahui 12. Nah, 12 cm ini didapat dari setengah dari panjang AB. 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian panjang OD yang akan kita cari, panjang OA adalah panjang jari-jarinya, yaitu 15 cm. Maka panjang OD dengan memanfaatkan rumus Pythagoras, maka didapatkan OD sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. OD sama dengan akar 225 dikurangi 144. Dan didapatkan panjang OD sama dengan akar dari 81 itu adalah 9 cm. Dan yang C itu adalah garis CD. Kita tahu bahwa panjang OC itu adalah panjang OA atau panjang jari-jarinya. Di sini kita disuruh menentukan panjang CD. CD itu panjang OD apotemanya dan panjang OC. Jadi kita bisa menentukan panjang CD dengan cara panjang CD itu sama aja panjang OC atau panjang jari-jarinya dikurangi panjang OD. Jadi bisa kita tulis bahwa panjang OC itu adalah 15 cm dan panjang OD itu 9 cm atau panjang apotema yang udah kita cari tadi. Jadi panjang CD itu adalah 15 dikurangi 9 itu 6 cm. Jadi kita bisa menentukan panjang garis CD dengan cara bantuan dari panjang apotemanya. Selanjutnya, latihan soal yang keempat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Diketahui panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 13 cm. Nah, panjang jari-jarinya 13 cm. Jadi panjang OD atau panjang OB-nya ini 13 cm. Dan panjang ruas garis BD. Nah, BD ini apa? Sama aja apa yang di BD. BD ini adalah panjang tali busur, di mana diketahui panjangnya 10 cm. Cara ini kita bisa tentukan dengan cara seperti soal sebelumnya tadi. Dan yang kedua adalah luas segitiga BOD. Kita disuruh mencari luas segitiga BOD.
Oke, langkah yang pertama kita cari dulu panjang OE-nya ya. Panjang OE sama aja panjang dari akar OD kuadrat dikurangi ED kuadrat. Ini masih berhubungan dengan rumus Pythagoras ya. Nah, panjang OD itu adalah 13 dan panjang ED setengah dari panjang BD, di mana BD-nya itu 10, maka setengah dari 10 itu 5. Bisa kita tulis 5 di sini. Jadi, OD itu sama aja akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurangi 25, yaitu akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi panjang ruas garis OE atau panjang apotemanya adalah 12 cm. Sekarang kita cari luas segitiga BOD. Kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita tahu alasnya ini ya BD, dan tingginya itu apotemanya atau yang tadi kita cari yaitu 12. Jadi bisa kita tulis bahwa luas segitiga itu setengah dari 10 dikali 12 dan sama dengan 60 cm. Nah, sekarang giliran Jenius ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 13 cm dan panjang ruas garis BD itu 10 cm. Maka, yang pertama, tentukan ruas garis OA itu dinamakan apa? Yang kedua yaitu tali busur yang paling panjang ditunjukkan oleh garis. Yang ketiga, apotema ditunjukkan oleh ruas garis. Yang keempat, garis lengkung dari A ke D itu dinamakan apa? Lanjut yang kelima, daerah AOB. AOB itu dinamakan apa? Kemudian yang keenam, ruas garis BD. Ruas garis BD dinamakan apa? Ketujuh, daerah yang dibatasi ruas garis BD dan busurnya BD dinamakan. Dan yang terakhir, diameter ditunjukkan oleh ruas garis apa? Nah ini gampang nih, diameter yang mana, ruas garis apa? Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahbelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!